Hai, selamat pagi Ebo-Ebo. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Oke, untuk hari ini vlog aku mau tentang masak-masak ya. Sebelum aku mulai masak-masak nih, mau disclaimer dulu. Kalau video aku acara masak-masak kali ini tuh bukan video yang estetik-estetik gitu ya Bunda ya. Jadi nggak ada pengaturan cahaya. Iya sayang, tuh kayak kita lagi nge-record gini ya, suasananya semuanya sesuai. Kenapa sayang? Oke lanjut, setelah tadi ada sedikit perbincangan antara mamak dan anak terkait dengan buah mangga ya kan. Mau lanjut lagi nih, balik lagi bahwa acara masak-masak ini bukan masak-masak yang estetik ya kan, bukan dapur yang estetik. Jadi semuanya kondisi seperti yang ada di rumah Eke ya. Jadi nggak ada komplain-komplain, nggak rapi, nggak bersih, nggak bagus deh tuh wajan, yang dipakai wajan gosong, yang dipakai kompornya bukan kompor tanam. No complain ya ibu-ibu. Jadi ini adalah sesuai dengan kondisi yang ada di rumah aku ya. Oke, hari ini kita bakal masak sayur lodeh, telur dadar, dan sambal. Gampang bukan? Ya kan udah gampang, murah, dan tentunya memenuhi semua gizi para manusia yang ada di rumah aku. Oke? Mulai dari persiapan meja kerja tadi ya kan, bersih-bersih. Terus sekarang bahan-bahan bumbu, bawang merah, bawang putih, lengkoas, endegeng-endegengnya Bunda ya. Pokoknya semuanya bahannya bahan-bahan dasar lah, gampil. Nih gue tadi habis beli di tukang sayur, mari kita unboxing dulu ya kan. Ada sereh. Berapa ya sih harga sereh? Rp3.000 tuh udah bareng-bareng sama empon-empon yang lain ya. Jadinya satu plastik tuh 3.000 kalau nggak salah. Ingat ya kan? Oke, ini kita potong dulu rambut-rambut gondrongnya. Habis itu kita pilih salah satu yang mau kita pakai di sayur lodeh ya. Oh iya, sayur lodeh ini tuh sayur lodeh menu ala gue ya. Jadi nggak ada komplain kalau misalkan nggak sesuai dengan cara masak kamu, cara masak kalian di rumah, karena semuanya tuh punya cara masak masing-masing. Oke. Tuh tadi kacang panjang 2.000, cabai-cabean ada 6.000 ya kan. Ini lengkoas yang kemarin tadi barusan gue ambil di kulkas ya kan. Masih bisa dipakai walaupun udah keriput-keriput. Ada labu siam yang kemarin juga cuma tinggal setengah, masih bisa dipakai. Kol. Nah, kalau brokoli gue beli. Kalau brokoli beli tuh segitu 3.000, lumayan ya kan. Kok pakai brokoli? Gak apa-apa. Pakai wortel juga ya kan. Wortelnya wortel import. Padahal kayaknya sama-sama aja sama wortel brastagi ya gak sih? Dah segitu aja gue belanjanya ya. Tadi kayaknya belanjanya ada plus jagung juga deh, jagung sama bawang putih, cuma nggak gue tampilin aja ya bunda-bunda. Oke, sekarang mari kita menyiangi para sayur-sayuran ini, mulai dari kacang panjang ya kan, kita potong ujungnya. Habis dari kacang panjang kita beralih ke kemana nih? Ke brokoli ya kan. Brokoli kita potong-potong. Terus biasanya gue rendam pakai air garam supaya menghempaskan para kotoran-kotoran ataupun ulat-ulat yang ada di dalam brokoli itu ya bunda-bunda. Maaf batuk. Abis brokoli lagi direndam, kita pakein juga kol ya. Kolnya ini udah lumayan kering di kulkas tapi masih bisa dipakai dalamnya. Jadi nggak usah dibuang bunda, masih bisa dipakai ya kan. Dibersihin aja. Terus sama nih kayak kol tadi, nasibnya udah rada kering cuma masih bisa dipakai si labu siam. Ya sayang banget kalau misalkan dibuang. Jadi lumayan ya nggak sih? Lumayan ngehemat labu siam. Dikupas-kupas dulu ya, jangan lu makan sama kulit-kulitnya, kecuali yang masih muda tuh nggak apa-apa ya. Udah, apalagi tuh setelah labu siam? Yuk lanjut yuk, bunda lanjut setelah labu siam. Hey, oke, setelah itu kita beralih ke wortel ya. Wortel ini gue kupas kulitnya bunda, tapi biasanya tuh kalau wortel impor atau wortel brastagi yang bener-bener bersih gitu ya, kayaknya ada beberapa yang nggak perlu dikupas kali ya. Cuma sih kalau aku selalu dikupas ya. Wortel dikupas, kemudian serai yang tadi, terus apa tadi tuh, lengkuas yang udah lumayan kering yang tadi kita kupas dikit ya kan, walaupun ada susah juga nggak apa-apa deh.
Terus udah deh, cuma segini doang, ya kan? Habis itu lanjut kita cuma tinggal bersih-bersih. Udah kelar bersih-bersihnya ya kan. Terus kita panasin air sambil nunggu airnya panas ya kan. Kita mulai ngiris-ngiris dulu bahannya. Mulai dari labu siam ya kan. Labu siamnya tinggal seuprit itu, cuma nggak apa-apa deh kita pakai ya kan. Habis labu siam ada wortelnya juga nggak aku pakai semuanya, aku pakai setengahnya aja karena terlalu banyak dan bahan-bahan yang lainnya. Habis wortel ada apa lagi ya? Ada kacang panjang, terus ada habis kacang panjang ada kol kan. Pokoknya yang semua tadi dipersiapkan dan dicuci itu semuanya yang dipakai, termasuk tomat ya. Aku pakai tomat karena supaya bikin agak seger si serlodehnya. Kalau kamu nggak mau pakai tomat atau semua ini adalah bukan sesuai dengan resep kalian di rumah, ya nggak apa-apa ya kan. Eka kan mau share-nya sesuai dengan resep aku aja. Iya, nanti. Terus mulai ngiris-ngiris. Nih, bahan-bahan dasarnya itu nggak ada yang di blender sama sekali. Jadi ini adalah cara cepat diriku untuk menyelesaikan segala pekerjaan rumah tangga termasuk masak sayur lodeh ini ya. Jadi cuma diiris-iris aja, bawang putih, bawang merah, pakai cabai keriting. Cabai keritingnya salah satunya aku keluarin bijinya ya, jadi dia nggak terlalu pernah, masih ada anak balita di sini yang akan makan juga. Terus lengkuas kita geprek ya kan. Mari kita tindih lengkuas ini dengan si berat 80 kilo ya kan. Terus sereh sama daun salam. Udah cuma tinggal itu doang aja. Satu lagi santan terakhir ya kan. Semudah itu, tinggal cemplang cemplung jadi ya kan. Beralih ke bagian kompor, udah rada anget nih, udah ada rada keluar asap-asapnya. Boleh tuh masukin bumbu-bumbu dasarnya yang tadi udah diiris, bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, serai, sama daun salam. Tinggal tunggu sampai dia ngeglubuk-glubuk. Kan lumayan lama tuh nunggunya. Sambil nunggu, mari kita buat sambal terlebih dahulu. Ya kan, daripada kita bengong-bengong gak jelas, mending bikin sambalnya. Sambalnya apa bumbunya? Ya udah dasarnya aja ya, bawang merah, bawang putih, cabai keritingnya aja udah bener-bener kurus banget, kasihan dia ya, kurang makan kayaknya. Cabai merah, cabai keriting, cabai rawit merah maksudnya yang pedes itu, bawang merah, bawang putih sama sedikit tomat. Terus kasih air supaya ngeblendernya gampang. Udah gitu doang bunda, nggak ada yang lain, yang namanya sambal. Mau gimana lagi ya? Itu sambal ala resep rumah aku. Kalau kalian punya sambal sendiri ya silahkan, oke? Tapi itu ala aku ya. Oke, udah selesai di blender. Kita biarin dulu ya, nanti bakal kita goreng. Terus ini udah ngegelubuk-gelubuk nih si air tadi. Boleh masukin bahan-bahan yang sekiranya matangnya lebih lama. Jadi kalau di sini posisinya ada labu siam dan juga wortel ya. Kita tunggu sampai mereka setengah matang. Baru nanti kita masukkan lagi bahan-bahan yang lainnya. Sambil kita nunggu dia glubuk-glubuk lagi untuk yang kesekian kalinya, gue mau mempersiapkan untuk masak telur dadar terlebih dahulu. Caranya ya seperti pada umumnya aja ya kan, pakai 2 telur. Karena cuma untuk makan siang aku dan anakku satu yang masih umur 2 tahun itu. Jadi gak perlu banyak-banyak. Nanti malam kita akan bikin lagi tuh telur dadar ya kan. Udah pakai garam, pakai merica, dikocok. Selesai deh, tinggal digoreng ya kan. Semudah itu aja bunda ya. Keterlaluan sih kalau misalkan ada yang gak bisa bikin telur dadar, ya gak sih? Tapi gak boleh gitu ya. Yang ngupas salak gak bisa aja ada, ya gak sih?
Iya, betul. Kita nggak boleh menjustifikasi seperti itu. Oke? Panaskan wajan, terus kita sreng si telur dadar. Agak lambat, sedikit agak ragu-ragu sepertinya cookingnya ya. Tadinya mau dijadiin 2 pemirsa karena 2 telur, tapi ternyata kok kayaknya kecil banget. Ya udahlah kita jadiin 1 aja, nanti pas sudah matang baru kita bagi 2, ya kan? Diputer-puter tuh si telur dadar, habis itu kita balik ya. Gak usah lama-lama kalau telur dadar mah ya kan, kita balik set. Oke, rada gosong. Maaf batuk pemirsa ya. Nggak kok itu nggak gosong. Maafin bunda lagi batuk. Udah elah. Udah, telur dadar udah jadi ya kan. Tinggal nunggu matang dikit, coklat-coklat semuanya. Cek-cek di kompor sebelahnya udah gelubuk-gelubuk, rada setengah matang, kita masukin brokoli ya nggak sih? Brokoli masuk, abis brokoli masuklah si kacang panjang ya kan. Udah, dan jadi deh telur dadar ya, nggak tutup mata nggak tuh bikin ya. Abis telur dadar kelar, kita biarin telur dadar itu, nanti kita taruh di piring ya kan. Masukin dulu tuh sayur-sayur yang tadi belum kita sempat masukin. Tadi apa terakhir? Brokoli sama kacang panjang. Tunggu gelubuk-gelubuk lagi setengah matang, baru kita masukin yang terakhir itu ada kol dan tomat. Setelah itu baru kita kasih santan. Lanjut, wajan yang tadi kita kasih minyak, abis itu kita goreng tuh si sambal yang tadi udah kita diamkan beberapa saat ya. Kita goreng sambalnya seperti biasa, apinya gak usah gede-gede supaya dia matang sempurna dan gak gosong ya bunda ya. Cuma dikasih gula, sama si lodehnya juga dikasih gula. Aku lebih suka tipikal lodeh yang rada manis. Kalau suamiku juga kayak gitu. Habis gula, garam, udah. Gue nggak pakai acara royko-roykoan, mecin-mecinan, kaldu-kaldu, jamur segala macam nggak ada. Di rumah gue cuma ada garam, gula, sama merica. Udah, itu 3 doang. Gimana caranya tuh makanan bisa enak? Udah dari situ aja ya. Kelar masuk tuh ke si garam, gula, ke si lodeh, masukin deh tuh santannya. Aku pakai santan instan aja. Aku kebetulan gak terlalu suka yang terlalu makteh, jadi cuma pakai 1 aja cukup. Tapi kalau kamu pengen yang lebih gurih lagi bisa pakai 2 biasanya ya. Cuma karena kita menjaga kolesterol agar tidak terlalu tinggi pemirsa, jadi kita pakai 1 aja. 1 aja udah cukup menurut aku ya. Udah diaduk. Apinya rada kecilin nih kalau kayak gini supaya santannya nggak pecah ya nggak sih. Kalau tadi pas lagi mendidih kasih santan, biasanya santannya cepet pecah gitu. Jangan lupa diaduk-aduk juga yang sebelahnya si sambal. Ntar lagi juga matang. Pokoknya kalau airnya udah susut, habis itu keluar minyak sedikit dari si sambalnya, berarti sambalnya udah matang ya nggak sih tuh. Udah matang sambalnya, sambal jadi, artinya sayur lodeh kita sebentar lagi juga akan jadi pemirsa. Aduk-aduk, cek-cek rasa semuanya. Udah kelar, berarti waktunya sudah selesai. Terus jadi deh. Ya kan, semudah itu aja pokoknya. Hari ini menunya cuma 3 itu aja bunda ya. Jadi kita ada sayur lodeh yang serba mudah, serba gampang, resep dari gue sendiri ya kan. Kemudian ada sambal goreng di sebelahnya, sama telur dadar untuk siang ini ya. Selamat mencoba kalau ada yang mau coba, kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa. Terima kasih, bye-bye.